97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora juga Smart Listeners. Senang sekali di kesempatan siang kali ini saya Hasta menemani suasana siang Anda. Kita di program Family Talk ya, bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Jakarta dan juga narasumber kita dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Jakarta ya. Kita nanti akan berbincang seputar peningkatan pemahaman gender untuk mencapai kesetaraan ya. Wah, menarik sekali nih perbincangan kita di siang kali ini ya. Dan nanti untuk Anda yang mau bergabung, sahabat Sonora juga Smart Listeners bisa ke 557762 ataupun juga di 081754832000. Nah, sumber kita sudah hadir. Ada Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Jakarta, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM. Selamat siang Bu Erlina. Selamat siang Mas Hasta. Selamat siang juga para pendengar Sonora dimanapun berada dan Smart Listeners semuanya. Alhamdulillah sehat ini. Dan juga dari Komisi di DPRD Daerah Istimewa Jakarta ada Pak Sukron Arif Mutakin SEMAP ya. Selamat siang Pak Sukron, apa kabarnya? Selamat siang Mas Hasta. Sehat-sehat ya. Sehat selalu ya. Selamat siang juga Mbak Erlina. Ya. Ini temanya cukup menarik ini ya, ngomongin seputar gender. Iya. Nah, ini di pinggir-pinggir jurang kalau ngomong gender. Oke deh. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, ini mungkin kita nggak ada salahnya untuk sebenarnya kalau ngomongin gender sendiri itu ya, itu apa sih? Seks dan gender itu definisinya Bu Erlina. Ya, seringkali masyarakat itu menyamakannya antara seks atau jenis kelamin gitu, istilahnya jenis kelaminnya dengan gender gitu. Dikira gender itu ya jenis kelamin gitu. Padahal berbeda. Kalau seks atau jenis kelamin itu kan yang memang melekat pada seseorang sejak lahir gitu ya. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan dengan organnya masing-masing gitu ya. Kalau laki-laki itu kemudian nantinya dewasa berjakun, ada testisnya, ada alat kelamin laki-lakinya gitu ya. Kemudian kalau yang perempuan itu dengan alat reproduksi yang perempuan juga gitu. Kemudian juga dengan fungsi biologisnya yang hamil, melahirkan, menyusui gitu. Itu yang melekat pada jenis kelamin atau seks. Sedangkan gender itu beda lagi gitu. Kalau jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan kecuali kalau dengan operasi gitu ya. Tidak bisa dipertukarkan. Kalau perempuan ya dengan alatnya yang seperti itu, dengan fungsinya yang seperti itu. Laki-laki juga demikian. Kalau gender itu bisa dipertukarkan. Gender itu bisa dikonstruksikan gitu ya. Artinya bahwa itu adalah suatu sifat atau perilaku yang dilekatkan baik pada laki-laki ataupun perempuan yang memang dibentuk dari hasil konstruksi sosial maupun budaya gitu. Sehingga kemudian yang dilekatkan itu baik identitas, baik sifat, baik perilaku itu kemudian dipilahkan gitu ya. Kalau laki-laki itu seperti itu, kalau perempuan itu seperti itu gitu. Misalnya kalau laki-laki itu berarti kuat gitu. Kalau laki-laki itu berarti tegas. Kalau laki-laki itu berarti bisa memimpin gitu. Kalau perempuan lemah lembut. Kalau perempuan itu halus perasaannya misalnya gitu. Itu dilekatkan. Kemudian juga terkait pelekatannya itu tidak hanya dari sifat atau perilaku gitu. Sekaligus seringkali juga terhadap pekerjaan atau tugasnya begitu ya. Kalau perempuan itu berarti di sektor domestik, ngurusi keluarga, ngasuh anak misalnya, ngurusi dapur dan sebagainya. Kemudian kalau laki-laki itu keluar ke publik begitu ya, keluar mencari nafkah, artinya pencari nafkah utama. Kemudian juga dengan fungsinya itu kemudian menjadi pemimpin, bisa memutuskan hal-hal yang penting misalnya. Itu kan dilekatkan dari hasil konstruksi sosial dan budaya masyarakat. Dan bisa berbeda-beda di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Misalnya di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lainnya. Di Indonesia pun antar provinsi misalnya gitu, atau antar suku bahkan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Ada yang memberikan peran perempuan itu lebih gitu, bahkan ke sektor yang publik gitu, bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi juga ada yang tidak gitu. Ada yang lebih ke domestik gitu. Itu berbeda-beda antar wilayah, antar suku gitu.
Nah, itu adalah gender. Ya, artinya dilekatkan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Termasuk kalau cowok itu sebagai kepala keluarga gitu. Iya, seperti itu. Karena dianggap lebih kuat, lebih bisa memimpin, lebih bisa memutuskan, seperti itu, sehingga kemudian dijadikan kepala keluarga. Meskipun dan gender itu bisa berbeda-beda antar waktu. Dulu kala itu mungkin di dalam budaya kita misalnya ya, dulu kala perempuan itu benar-benar ada di sektor domestik misalnya. Tapi sekarang makin modern kita begitu, itu kemudian bisa berubah. Konstruksi sosial budayanya juga berubah, sehingga kalau sekarang kita bisa lihat banyak perempuan yang kemudian bisa bekerja. Artinya juga masuk ke sektor publik, bisa menjadi pemimpin. Sudah banyak kan yang kemudian juga menjadi pemimpin, bahkan bisa kuat, tangguh dan sebagainya, karena itu juga diperlukan begitu nyemplung ke ranah publik gitu. Jadi gender seperti itu, antar waktu bisa berbeda, antar wilayah bisa berbeda juga. Ini tadi sampaikan Bu Elina nih, yang ini yang bisa dipertukarkan atau bisa berubah ya. Kalau yang tadi secara jenis kelamin atau seks itu memang kodratinya seperti itu. Iya, nggak bisa kan laki-laki menyusui, hamil dan sebagainya ya. Tapi kalau gender itu boleh, laki-laki masak boleh, bisa. Banyak yang jadi koki juga kan. Perempuan pun ya boleh kemudian masuk ke sektor-sektor yang keras gitu ya, maskulin misalnya, menjadi tentara, menjadi polisi, atau pekerjaan-pekerjaan teknik misalnya, pilot dan sebagainya kan banyak, sudah banyak. Artinya bisa berubah, bisa dipertukarkan. Oke. Tapi sekarang yang kebanyakan itu mindsetnya memang ya perempuan itu ya di rumah saja, lemah lembut. Kemudian yang cowok itu ya jadi kepala keluarga, memimpin keluarga kayak gitu. Yang muncul itu memang harus sedikit dirombak gitu ya, otomatis dengan kemajuan zaman seperti ini ya. Betul. Jadi kita harus melihat gender secara lebih baik. Gitu ya. Kita ngomong gender yang dia sahabat ya. Bahwa itu memang peran dan tugasnya itu kemudian bisa dilekatkan baik oleh perempuan maupun kepada laki-laki. Gitu, Oke. Saya ke Pak Sukron dulu ya. Nah, kalau Pak Sukron melihat tadi yang disampaikan sama Bu Erlina bahwa kalau gender memang bisa dipertukarkan dan ya otomatis harus dirombak stigma-stigma yang pernah ada ataupun mungkin hal-hal yang kurang bagus atau belum pas itu. Nah, kalau menurut Pak Sukron gimana? Ya. Jadi gini, makasih Mas Tas. Saya kalau ngomong gender ini agak hati-hati betul. Makanya tadi di awal ini di jurang nih. Nggak bahaya kah? Kenapa? Karena masih adanya persepsi yang belum sama. Ya itu yang menurut saya harus hati-hati gitu kan. Ada beberapa sebagian masyarakat yang memandang kalau gender itu ya seks tadi gitu kan, jenis kelamin. Tapi ada juga yang sudah paham, kalau sudah paham sih oke gitu kan, bahwa ini sebenarnya kan kesetaraan kan gitu kan. Nah ini yang harus saya harus berhati-hati betul di situ untuk bagaimana mampu menjelaskan dengan baik lah dengan masyarakat, karena beberapa kalangan masih memandang kan di beberapa doktrin itu kan masih memandang adanya strata itu strata di dalam. Nah ini kan memang harus hati-hati betul ketika menjelaskan. Nah tapi bahwa kemudian hari ini daerah istimewa Yogyakarta ini sudah cukup jauh gitu lompatannya gitu kan terkait dengan gender ini, itu yang kita apresiasi ya. Bahkan terakhir kami DPRD DIY ini sudah membuat perda tentang pengarus utamaan gender. Baru aja kemarin ya 2002. Nah ini perdanya nomor 4 tahun 2023. Grace ini Mas, masih Grace ini. Ya, belum ada pergubnya, belum ada RAD-nya, masih kita masih baru aja. Jadi kemarin di 2022 itu kebetulan saya wakil ketua pansusnya. Jadi nanti bisa dikupas tuntas seperti ini. Jadi agak memang di situ luar biasa isinya, bagaimana kemudian adanya kesetaraan hak dan hak dan juga peran pemerintah daerah, kemudian sektor-sektor lain, baik itu sektor dari legislatif sendiri, kemudian eksekutif, bahkan dari masyarakat gitu kan. Itu sejauh mana dalam rangka untuk pengarus utamaan gender, adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemda pun harus responsif gender gitu kan. Nah itu di situ sudah dituangkan, tinggal nanti implementasinya ya. Dan memang kalau ini menjadi sesuatu yang menurut saya cukup
maju banget gitu kan. Bagaimana kemudian setiap kebijakan yang dikeluarkan masing-masing OPD ya tidak kemudian ya harus responsif gender gitu kan. Tidak hanya tempat Ibu Erlina, ya semua gitu kan, karena Perda ini mengatur untuk semua instansi. Bahkan pada beberapa di beberapa bahkan tidak hanya di DIY, bahkan sampai ke bawah nanti ke pemerintah kabupaten, kemudian ke pemerintah di bawahnya. Dan ini harus kita dorong bareng-bareng agar tujuan dari adanya Perda ini tercapai, Mas. Itu, Mas. Oke. Jadi bahasanya tidak ada lagi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki itu ya. Di semua sektor sama ya. Jadi ada keadilan gender. Keadilan gender. Adilnya di sini seperti apa, Bu Erlina? Ya, artinya bahwa pembangunan itu kan untuk semua orang ya. Ya, tidak boleh ada yang tertinggal di dalam pembangunan. Nah, perempuan pun juga demikian. Nah, semua harus melihat gitu di pembangunan daerahnya masing-masing, termasuk di DIY itu apakah masih ada diskriminasi misalnya atau subordinasi misalnya yang itu kemudian mengakibatkan adanya ketimpangan atau deviasi lah istilahnya ya. Deviasi di dalam pembangunan di mana hanya salah satu yang bisa mengakses, yang bisa mengkontrol, yang bisa berpartisipasi gitu ya. Sehingga itu juga harus dilihat. Kalau di dalam data kemudian terlihat bahwa ternyata yang lebih bisa mengakses, yang mendapat manfaat, yang bisa berpartisipasi dan bisa mengontrol itu ternyata lebih banyak laki-laki gitu. Artinya ada deviasi gitu. Perempuan kurang bisa, artinya angkanya masih rendah. Nah, maka kemudian pembangunan juga harus fokus bagaimana mengangkat perempuan ini supaya bisa melakukan 4 hal tadi, bisa mengakses, bisa berpartisipasi, bisa mengambil manfaat dari pembangunan dan juga bisa mengkontrol pembangunan. Nah, sehingga antara laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama gitu untuk bisa mendapatkan hasil-hasil pembangunan tadi dengan adil gitu. Untuk kualitas hidup yang sama baiknya begitu istilahnya. Nah, maka memang karena pembangunan ini kan tidak hanya di bidang kami ya, di OPD kami, tapi juga dilakukan oleh semua OPD gitu. Sehingga ya semuanya memang harus bergerak bersama, melihat di datanya masing-masing apakah masih ada ketimpangan gender gitu, apakah masih ada deviasi tadi di dalam pembangunan sektornya. Sehingga mana yang masih timpang, nah itu yang harus kemudian diintervensi. Tidak mesti kemudian yang timpang itu perempuan, tergantung dari datanya ya. Kalau yang ternyata yang timpang itu ternyata angka rendahnya itu ada di laki-laki, ya kemudian harus ada intervensi juga untuk bisa mendorong pembangunan itu supaya lebih bisa diakses dan lebih bisa berpartisipasi dari pihak laki-laki, seperti itu. Cuma memang karena sebagian besar data itu ternyata ketimpangannya itu ada di perempuan, sehingga kemudian perempuanlah yang didorong untuk kemudian bisa mendapatkan 4 hal tadi. Kalau dari yang disampaikan Bu Erlina bisa saya ambil sebuah garis bawah. Ini sebenarnya tidak hanya sekedar menomorduakan itu ya, menomorduakan kaum perempuan, tapi juga mestinya menghilangkan atau mengubah superioritas dari laki-laki itu ya, Pak Sukron ya, dari semua bidang aspek kayak gitu. Ya, karena itu tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa masih ada gitu kan pandangan gitu kan, pandangan dari sebagian masyarakat gitu kan ya, bahwa laki-laki itu harus superior dari perempuan, itu yang harus dikikis. Dan kalau memang laki-laki nggak punya kompetensi, ngapain dia jadi pemimpinnya kan gitu kan? Ya kalau yang perempuannya lebih kuat ya nggak masalah kan, ya di situ di posisi-posisi yang mungkin itu membutuhkan potensi yang ada di masing-masing gitu kan. Misalnya kalau yang supir misalnya harus laki-laki juga, nggak harus juga kan gitu kan. Perempuan pun sekarang banyak yang bisa nyupir kan misalnya kan gitu kan, nggak masalah gitu kan. Saya berkali naik Gojek atau Grab itu ya perempuan yang ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu bagian menurut saya sih yang harus mulai dikikis. Dan di dalam Perda ini pun juga mengatur, Mas, itu itu nanti ke teman-teman badan usaha juga seperti itu, tidak hanya di pemerintah. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga usaha ini juga menerapkan hal yang sama terkait itu. Kalau benar-benar berdasarkan kompetensi ya kompetensi itu gitu kan. Banyak sekarang kok di DIY ini
kepala dinas itu yang Serikandi ini ya. Banyak kayaknya. Ya, karena memang punya kompetensi gitu ya. Karena memang kompetensi ya kenapa why not gitu kan, kenapa tidak. Dan memang saya kira itu bentuk bagian bahwa mulai di Jogja ini ya cukup tinggi angkanya, di beberapa tempat sudah banyak yang dipimpin oleh perempuan, dan saya yakin akan berbeda gitu kan sentuhannya gitu kan. Sentuhannya ketika yang memimpin ibu, ya ini bukan gender lagi ya, tapi maksudnya selama ini kalau dipimpin mungkin pandangannya dengan kan laki-laki dengan perempuan bisa. Nah, ini yang harus dikikis itu. Bagaimana kemudian ketika memimpin ya harus sama. Kalau memang punya kompetensi itu ya kasih dong itu kesempatan untuk itu. Itu Mas. Okay. Jadi kalau kita perhatikan dari datanya Mas, dari 3.600.000 sekian juta jiwa gitu ya, 3,6 sekian gitu, 50,51%-nya adalah perempuan. Artinya bahwa agak imbang di DIY ini gitu ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. Sedikit separuh lebih dikit gitu adalah perempuan gitu. Sementara dari 50,51% penduduk DIY itu yang perempuan itu tadi, 68,65%-nya itu ada di usia produktif, Mas. Nah, sehingga cukup banyak perempuan yang ada di dalam usia produktif. Kalau itu kemudian tidak diberdayakan gitu ya, tidak dimanfaatkan untuk bisa mendorong pembangunan supaya lebih cepat lagi, lebih optimal lagi, kan eman-eman ya. Sementara ini kan SDM yang juga potensial, yang kemudian kalau bisa diberdayakan dengan lebih optimal, maka ikut mendorong bersama laki-laki tadi untuk pembangunannya menjadi lebih baik. Begitu. Nah, untuk itu kenapa kok kemudian pemberdayaan perempuan, kemudian juga mencari celah-celah mana yang masih ada ketimpangan gender untuk kemudian diatasi, itu penting supaya para perempuan yang persentasenya besar di usia produktif ini tidak mengalami hambatan di dalam meningkatkan dan berpartisipasi di dalam pembangunan gitu. Dengan produktifnya mereka tadi. Nah, sehingga kita sangat berharap kemudian di DIY ini sama-sama antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Artinya tidak lalu kemudian laki-laki itu dikerek-kerek, tidak gitu. Tetapi supaya sama-sama optimal ya, antara laki-laki dan perempuan untuk bisa mendorong pembangunan lebih optimal. Begitu. Nah, sehingga harapannya nanti kan kualitas hidupnya baik laki-laki maupun perempuan itu akan tinggi, akan meningkat gitu. Dan itu sangat penting karena dengan begitu maka kemudian nantinya ketika berkeluarga juga sama-sama dalam kondisi yang optimal gitu ya, dengan kemampuan yang optimal. Ketika kemudian mengasuh anak secara bersama-sama juga bisa kemudian mendorong pengasuhan anak yang lebih baik, sehingga anak-anak generasi kedepannya nanti juga akan menjadi SDM dari DIY yang optimal juga. Nah, itu harapannya seperti itu. Oke, jadi kaum laki-laki Pak Sukron ini nggak usah merasa tersaingi Pak. Karena harus bersama-sama. Ya. Jadi pemberdayaan perempuan itu tidak berarti kemudian ngerek ke laki-laki, tidak gitu. Tetapi ini area-area yang masih belum tersentuh pembangunan, begitulah. Itu yang kemudian kita push gitu, kita dorong gitu. Oke. Bu Erna sama Pak Sukron nih, kalau kita coba flashback nih, sebenarnya stigma negatif terhadap perempuan yang mesti dihilangkan itu yang stigma yang seperti apa sih ini? Ya, jadi kalau kadang-kadang muncul di masyarakat itu kan idiom atau apa namanya itu, semacam stereotype gitu kan, kayak semacam konco wingking, konco kan itu kan hanya seperti itu kan, itu berkembang juga dan masih ada ya di kampung-kampung masih ada. Jadi kayak semacam ya hanya untuk tadi di sektor-sektor domestik ya, tidak kemudian karena masih ada pemahaman itu tadi, kemudian masih beberapa orang masih memahami itu bahwa itu doktrin-doktrin seperti itu masih ada. Hanya memang pejuang-pejuang gender itu sudah mulai masuk ke kampung-kampung, ke lembaga-lembaga yang itu memang harus didorong. Jadi kesadaran itu dibangun dengan, maksud saya jadi nggak bisa kemudian kita hanya melawan doktrin itu dengan dengan dijak diskusi, tapi dengan karya menurut saya gitu kan. Bahwa kemudian ini perempuan boleh kok sekarang misalnya memimpin atau kemudian menjadi misalnya pemuka agama, bisa aja gitu kan, atau perempuan bisa aja menjadi
memegang peranan jadi misalnya mandor nggak apa-apa kan gitu kan, karena kapasitasnya kan gitu kan, dan kapasitas dan kualitasnya itu. Jadi saya kira dengan berjalannya waktu, saya kira dengan banyaknya muncul contoh-contoh kemudian, dan itu mungkin ini yang maksud saya penting tadi ya, secara doktrin kemudian stereotip ini muncul kan di masyarakat karena faktor dulu dari pemuka-pemuka yang pemuka, baik itu masyarakat atau agama, itu yang kemudian itu yang disampaikan secara berkontinu terus-menerus gitu kan. Nah ini harusnya ke depan ya menurut saya kita harus juga ada agenda ke sana, bagaimana kemudian para pemuka masyarakat itu diberikan pemahaman yang sama terkait dengan PUG ini gitu kan. Jadi kalau masyarakatnya sih saya kira kalau akan lebih cepat gitu kan, lebih cepat kemudian mencapai target itu kalau kita yang kita berikan tentang pemahaman gender ini, tokoh-tokohnya saya kira akan lebih cepat sampai ke masyarakat, karena di Indonesia maupun di Jawa apalagi budaya patriarki masih tinggi kan gitu. Nah ini dengan begitu saya kira akan lebih cepat, karena kalau diomongi gitu kan ya nggak bisa. Yang saya diomongi misalnya kadang-kadang kan ya manusiawi dan juga kodratiah itu laki-laki perempuan itu pasti berbeda kan gitu kan, secara sifat maupun kanunya. Nah ketika Indonesia bojone gitu diomongi suami diomongi istri ya mesti gelem gitu kan. Nah itu seperti itu karena apa ya, naluri kodratiahnya seperti itu. Jadi saya kira butuh orang lain yang bisa menjelaskan itu, dan dengan sendirinya akan bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari PUG ini. Jadi mungkin edukasi di keluarga pun juga harus betul. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sukron ya, yang disebut sebagai naluri atau kodrat tadi itu, kalau itu terkait dengan sifat dan perilaku, sebetulnya itu terbentuk atau bentukan gitu ya, dari ketika masa pengasuhan di anak-anak. Jadi seperti apa orang tua mengasuh anak-anaknya itu akan berdampak gitu ya, berakibat pada bagaimana sifat perilaku dari anak-anaknya ke depannya gitu. Nah kalau kita lihat memang sekarang itu banyak orang tua laki-laki perempuan ya, itu yang sudah punya pemahaman tentang adil gender, punya pemahaman tentang gender yang lebih baik, sehingga ketika mengasuh anaknya baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak laki-laki maupun perempuan, itu sudah dengan wawasan gender yang baik tadi, sehingga tidak membedakan dan sebagainya, semua potensinya kemudian diangkat, dioptimalkan, sehingga kemudian menghasilkan yang dewasa sekarang ini. Maka kemudian anak perempuan pun memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki, yaitu karena pengasuhan gitu. Nah memang kita sangat berharap kemudian di dalam keluarga-keluarga ini itu punya pemahaman gender yang baik, sehingga kemudian bisa melakukan pengasuhan dengan baik, dengan adil gender, pengasuhan yang adil gender tadi, sehingga masing-masing potensinya baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan itu sama optimalnya gitu, mengasah bakat minatnya, pendidikannya juga sama gitu, sama tingginya gitu ya. Sehingga ketika mereka kemudian sudah lulus, sudah dewasa, memasuki pasar kerja, itu kemudian sesuai dengan apa yang mereka minati, tanpa terkendala dengan kelemahan-kelemahan hasil dari pengasuhan gitu ya. Karena seringkali kalau orang tua yang tidak punya wawasan gender yang baik, maka ketika mengasuh itu dibedakan gitu ya, terhadap anak laki-laki dan terhadap anak-anak perempuan dibedakan gitu. Sehingga ya berakibat pada hal-hal seperti tadi itu, bahwa perempuan kemudian punya mindset yang berbeda, kemudian muncul perilaku yang berbeda gitu, yang kemudian dianalogkan atau dipahami sebagai itu adalah kodrat, itu adalah naluri, padahal sebetulnya itu adalah bentukan dari pengasuhan gitu ya. Karena bagaimanapun sesuatu yang diindoktrinasikan secara terus-menerus, jadi pengasuhan yang terus-menerus gitu ya, itu akan membentuk pola perilaku psikologis gitu ya. Secara psikologis itu akan membentuk anak-anak kita menjadi perilaku, menjadi sifat tertentu sesuai dengan bagaimana pola pengasuhan itu membentuknya gitu ya. Maka bisa kita lihat, bisa kita pelajari juga analisis begitu, bahwa para perempuan yang kemudian masuk ke dunia yang kelaki-lakian istilahnya ya, meskipun sebetulnya bukan kelaki-lakian, itu wajar-wajar saja begitu. Itu bisa dianalisis, pola pengasuhannya pasti
ada orang tuanya itu sudah ada gender. Para perempuan yang menjadi pemimpin dengan pembawaan yang tegas, kuat, tangguh, cepat mengambil keputusan dan sebagainya, itu pasti berasal dari pola pengasuhan yang sudah tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan gitu. Iya, sama-sama gitu, sama-sama tangguhnya. Anak perempuan juga sama tangguhnya dengan kakaknya yang laki-laki misalnya, seperti itu. Oke, berarti memang di keluarga penting banget. Penting sekali. Iya. Termasuk juga, maaf ini, saya sudah flashback dengan desa sendiri. Mainan-mainan dulu saya dibedakan loh. Mainan warna. Ini berarti saya produk-produk. Kemudian ketika diajak rembugan gitu ya untuk membuat keputusan keluarga gitu, itu lebih banyak yang didengarkan anak laki-laki misalnya. Padahal kan sama-sama harus kemudian diajari ya, dibiasakan untuk mengambil, punya ide tertentu, punya pendapat tertentu dan kemudian bisa memutuskan gitu. Itu sama, anak laki-laki perempuan juga harus diajari seperti itu. Oke. Pak Sukron, ini sebagai kepala keluarga di gimana ini Pak? Ya, jadi gini Mas. Makanya ini kan terkait dengan, saya dari awal sudah ngomong kita harus hati-hati. Hati-hati ya. Ya, hati-hati soal saya ngomong harus hati-hati betul terkait dengan PUG ini, karena tidak semuanya kemudian, maaf loh, kesetaraan itu bisa dikebiawiah tadi. Meskipun itu tujuannya untuk kesetaraan. Cuman ada beberapa hal yang itu yang saya harus sampaikan juga, bahwa di dalam masalah kayak di Indonesia saya ngomongkan saya Muslim ya, jadi di dalam ajaran Islam sendiri kan ada arijalu komuno ala nisa itu kan, bahwa kemudian laki-laki itu di atas perempuan gitu kan. Nah itu kan terjemahannya kan luas sekali kan gitu kan. Nah kemudian itu diterjemahkan, ada yang menerjemahkan gitu kan, bahwa kemudian segala sesuatu itu yang harus menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, semuanya harus laki-laki. Ini terjemahan yang secara letternya seperti itu. Nah maksud kami kesetaraan yang terjadi itu kemudian tidak kemudian dikebiawiah itu di semua, maksudnya pada sektor-sektor yang itu berhubungan dengan hubungan insaniah misalnya gitu kan, atau hubungan dengan, tapi kemudian kalau hubungan dengan ubudiyah gitu kan, ubudiyah itu hubungan dengan dengan Sang Pencipta, itu ya kita ada aturan ya di dalam ajaran Islam itu ada aturan, bahwa kemudian misalnya maaf yang kemarin sempat rame di salah satu pesantren gitu kan, yang di Jawa Barat itu kan, kemudian kan memang ada kemudian tata aturan dalam beribadah kan gitu kan. Tiba-tiba kemudian perempuan jadi imam itu nggak boleh gitu kan. Memang itu sudah aturannya seperti itu gitu kan. Ubudiyahnya seperti itu dan nggak boleh dilanggar dong kalau ini. Ini kan bukan urusan insaniah, bukan urusan hubungan hablum minan nas kan gitu kan. Tapi hablum minallah yang itu tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Jadi itu jangan sampai nanti pemandangan masyarakat juga kebablasan dalam tanda kutip ya. Itu kemudian oh jadi boleh dong seperti itu kita semuanya kan harus kesetara kan gitu kan. Bukan seperti itu, bahwa kemudian ada hal-hal tertentu yang terkait dengan hubungan dengan ubudiyah, keagamaan itu ya, itu wilayah-wilayah yang mungkin harus kita berikan ruang yang berbeda di situ. Karena kalau kita paksakan itu akan jadi benturan dan itu akan menjadi permasalahan yang justru akan menjadi sebuah persoalan sendiri ketika nanti itu dipaksakan masuk di situ. Jadi kalau saya memahami bahwa kalau sepanjang kesetaraan itu ada, ya itu bagian porsinya saya situ. Pada porsinya. Jadi misalnya perempuan mampu ya boleh monggo silakan gitu kan. Maaf kalau laki-laki misalnya ini juga saya sampaikan, misalnya kalau kesetaraan apakah mampu dan mau misalnya gitu kan. Perempuan kemudian ada mau diberikan tugas misalnya yang terkait dengan membutuhkan kekuatan besar misalnya, kalau di kampung misalnya mau nggak jadi laden tukang misalnya kan gitu kan, atau mau nggak jadi macul mau nggak misalnya kan gitu kan. Kalau yang kalau itu kan terjadi di kampung gitu kan. Beda misalnya kalau karena memang itu terjadi, tapi saya melihat beberapa tempat itu juga sudah ada kok laden tukang itu yang pekerja kasar ya. Nah itu memang ada yang perempuan juga. Nah itu bisa nggak sampai segitunya, kalau memang itu dia
mampu ya boleh-boleh saja kan gitu kan. Tidak perlu ada kemudian wah mesake gitu kan. Nah, karena sudah konsekuensi kesetaraan di situ gitu kan. Tidak hanya kemudian kami sebagai kaum laki-laki harus memahami gitu kan, tapi perempuan juga harus memahami bahwa kemudian tugas-tugas kita yang butuh kekuatan besar itu mampu nggak dilakukan oleh kaum Hawa kan gitu kan. Kalau itu oke, ya itu sudah terjadi seperti itu. Tidak kemudian harus memaksakan, tapi porsi dan pemahaman menurut saya itu pemahaman masing-masing harus sama, itu oke menurut saya. Jadi nggak perlu kemudian kesetaraan itu hanya dipakai ketika maaf kaum Hawa ini memperjuangkan hak-haknya, tapi kamu laki-laki kemudian nggak diperjuangkan, enggak juga kesetaraan ya. Itu ya sama gitu kan, bahwa kami juga kaum laki-laki ya bisa menjalankan bisa memerankan apa yang kemudian itu menjadi stereotipnya perempuan misalnya gitu, tanpa kemudian mengurangi loh naluri kodratiahnya tadi. Ya, oke, baik. Gitu. Pak Syukur sama Bu Erina, kita break dulu ya. Boleh. Ini menarik ini, karena wanita itu harus dimengerti, Pak. Lagunya gitu. Oke, kita harus break dulu untuk tanda waktu dan komersial. Sahabat Sonora juga semua listener, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung. Sonora FM. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora juga smart listeners, kita masih di program Family Talk di kesempatan siang kali ini seputar peningkatan pemahaman gender untuk mencapai kesetaraan ya. Bersama narasumber kita adalah beliau Kepala DP3 AP2 Dasima Yogyakarta, Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM, dan dari Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SEMAP ya. Tadi sudah banyak disampaikan berkaitan dengan kesetaraan gender seperti apa, dan tadi juga di akhir sebelum kita break tidak semua bisa dikebiah-uyah gitu ya Pak Syukron ya, dan juga Bu Erlina, tetap ada hal-hal tertentu yang memang itu menjadi sebuah batas lah kewajaran ya. Nah, Bu Erlina ini dan juga Pak Syukron, kalau berkaitan dengan tadi disampaikan tema kita berkaitan dengan kesetaraan, ketimpangan gender ini apakah juga menjadi sebuah pengaruh tindakan kekerasan kayak gitu Bu Erlina? Ini sudah mulai berat ini. Iya, memang sebagian besar, artinya kekerasan itu biasanya dari hasil kasus, analisis kasus-kasus dan sebagainya itu karena adanya relasi kuasa, Mas. Artinya merasa lebih berhak, merasa lebih menguasai gitu ya, lebih berhak untuk menguasai korbannya gitu. Bisa antara suami terhadap istri, bisa antara orang dewasa terhadap anak, bisa antara orang tua terhadap anak gitu. Ada yang guru terhadap murid, ada yang tokoh masyarakat terhadap masyarakatnya dan sebagainya. Artinya ada relasi kuasa yang tinggi gitu. Nah, itu pun di dunia pendidikan juga terjadi ya. Dosen dengan mahasiswa terhadap mahasiswanya, guru terhadap siswa, ya itu relasi kuasa gitu. Bahkan juga tokoh agama misalnya dan sebagainya. Itu ada kasus-kasus kekerasan yang demikian. Nah, terhadap gender ini juga demikian. Ketika misalnya laki-laki merasa lebih berkuasa gitu ya, merasa lebih mampu mengelola atau ngurusi perempuan gitu. Nah, kemudian ada kecenderungan untuk menguasai, kecenderungan untuk mengatur, kecenderungan untuk melakukan banyak hal yang bisa jadi itu kemudian menimbulkan ketidakadilan. Kemudian juga menimbulkan kekerasan. Kekerasan tidak harus fisik, psikis pun juga kekerasan. Seringkali juga kemudian berakibat pada terjadinya kekerasan secara fisik juga gitu. Penelantaran juga demikian. Kasus-kasus yang kami tangani itu kan banyak demikian itu. Kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan gitu. Laki-laki terhadap perempuan sebagian besarnya. Kemudian penelantaran, bahkan perdagangan orang gitu ya, yang diperdagangkan juga banyak perempuan gitu.
Nah, itu kan kekerasan, sehingga memang kenapa kok kemudian pembangunan yang berkeadilan gender itu penting untuk kita dorong begitu, supaya kemudian masing-masing jenis kelamin ini memahami gitu ya peran dan tanggung jawabnya gitu, untuk kemudian sama-sama gitu, sama-sama masuk atau berperan di dalam pembangunan dengan baik, tidak lalu kemudian melakukan kekerasan terhadap jenis kelamin yang lain gitu. Meskipun ada juga kasus kekerasan yang perempuan terhadap laki-laki juga ada gitu. Tapi memang selama ini kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan korban kekerasan itu sebagian sangat besar korbannya adalah perempuan dan anak ya. Ya. Itu yang menjadi perhatian gitu. Nah tadi sudah kita ceritakan juga terkait dengan subordinasi, di mana ada jenis kelamin tertentu yang kemudian dianggap lebih rendah gitu ya. Sebagian besar ini adalah perempuan yang dianggap lebih rendah. Kemudian ada stereotip tadi sudah disampaikan Pak Sukron gitu, pelabelan atau dicap gitu. Kalau perempuan itu lemah lembut, perasa, lebay gitu, gampang nangis, cengeng gitu ya, nggak rasional, emosional. Padahal itu adalah konstruksi ketika hasil pola pengasuhan tadi gitu kan ya, dari orang tuanya gitu. Nah itu kemudian bisa berakibat juga terhadap adanya kekerasan gitu, dari yang punya kuasa lebih tinggi tadi terhadap yang subordinatnya tadi itu. Oke. Tapi gini Pak Sukron juga Bu Erlina, ketika terjadi ketimpangan gender terus yang maaf dalam kutip lemah itu ya, mungkin istri atau mungkin siapa kayak gitu melakukan sebuah perlawanan, kadang-kadang muncul juga anggapan wah ini cari sensasi, wah ini mencemarkan nama baik keluarga. Itu gimana kalau muncul hal-hal ya sebenarnya karena tadi pemahaman yang belum sama sebenarnya. Kalau saya sih menunjukkannya seperti itu. Jadi kalau saya kira kalau pemahamannya sama itu tidak akan muncul itu persoalan yang kemudian menjurus pada hal-hal yang ada kuasa relasi tadi. Jadi kalau kemudian istri sama suami itu sudah sama-sama sadar gender, itu akan lebih enak menjalani bahtera kehidupan. Makanya mungkin Bu Erna nanti bisa ngusulkan lah sebelum nikah gitu kan. Ya sebelum nikah itu harus ada nanti pemahaman gender masuk dalam materi pranikah. Iya. Saya melihat hari ini saya nggak tahu sudah sejauh dimasukkan atau belum, cuman sebenarnya kalau di dalam sebelum menikah itu kan ada namanya kursus ya. Iya, kursus pernikahan. Cuman selama ini saya cek di lapangan itu belum maksimal saya melihatnya, itu hanya sebatas formalitas. Ya. Nah ini yang harus dibenahi menurut saya. Kalau memang ya benar-benar kursus atau itu dilaksanakan ya benar-benar dilaksanakan dan ada pretest protes postesnya. Jadi benar-benar itu menarik menurut saya, karena semua persoalan itu pasti mulai dari situ. Ketika pemahamannya tidak sama antara laki-laki dan perempuan atau pasangan suami istri, calon istri sama suami tidak sama di situ. Sampai misalnya tidak hanya gender sih, banyak sekali di situ materi-materi masalah keuangan keluarga, kemudian pola asuh anak, kemudian pemahaman soal bagaimana soal hubungan dalam ini saya kira agama kemudian dan lain-lain di situ harusnya selesai. Kalau lolos di situ baru kemudian tidak hanya kemudian hanya selesai kasih sertifikat selesai, enggak, itu ya terjadi ya pasti ada persoalan 5 tahun pasti bubar kan itu kan. Belum 5 tahun aja, setahun aja mesti udah berantakan ya. Ini maksudnya Berina pusing nih. Saya nggak tahu sudah benar juga, saya nggak tahu sudah masuk belum itu. Ya jadi gini, kami juga berkoordinasi sinergi juga kolaboratif dengan Kemenak ya. Kami juga membantu Kemenak untuk kemudian memberikan edukasi terhadap pasangan-pasangan yang mau menikah gitu. Di kami lebih pada kesehatan psikologis atau kesehatan mentalnya, kemudian juga memberikan edukasi terkait pola pengasuhan. Artinya nantinya kalau punya anak itu sudah punya gambaran dulu gitu. Nah, kami juga menyiapkan layanan, Mas Hasta, para pendengar semua, baik di tingkat provinsi atau di DIY itu ada yang namanya pusat pembelajaran keluarga. Di situ ada psikolognya, ada konselor psikologi dan sebagainya. Kemudian di kabupaten kota juga punya puspaga di lokasinya masing-masing gitu. Nah, itu membantu nantinya pasangan-pasangan yang menikah ini tadi untuk kemudian bisa berkonsultasi, bisa konseling gitu, bahkan bisa melakukan terapi perubahan perilaku.
kalau ada masalah-masalah di dalam rumah tangganya gitu ya. Sehingga nggak lalu nunggu sampai masalahnya itu berat gitu, nunggu sampai kemudian mengajukan perceraian gitu, baru kemudian konseling, itu biasanya kemudian sudah terlambat ya. Lebih baik ketika ada masalah-masalah sedikit aja silahkan konsultasi konseling. Toh tidak harus juga datang kalau nggak ada waktu ya, bisa konselingnya online kok. Ya. Bisa online, bisa WA bisa, ada medsos lainnya juga ada semua. Puspaga ini tinggal ngakses aja. Sehingga sedikit persoalan kemudian bisa tersampaikan, kemudian dicari solusinya, itu kan kemudian bisa harmonis lagi istilahnya ya. Jangan nunggu sampai konfliknya itu berat gitu. Gitu, itu yang kami harapkan gitu. Nah, terkait dengan wawasan gender terhadap pasangan-pasangan yang mau menikah maupun pasangan-pasangan muda itu penting, sangat penting gitu. Supaya harmonis tadi. Tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga, meskipun itu psikis atau verbal gitu ya. Suara-suara gitu, perkataan-perkataan gitu. Kan tujuannya menikah itu kan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera kan ya. Ya. Sehingga harus sama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, pasangan gitu, itu harus berusaha bersama-sama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi di bagian istilahnya strategi untuk kesetaraan gender ke lintas sektor tadi ya, Pak Syukron dan juga Bu Erlina. Nah, tadi juga di awal sempat di-spill juga tentang PUG tadi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ini seperti apa sih Pak PUG detailnya? Ya, jadi kalau dalam perda perda ya, karena memang itu baru aja kita dorong jadi sebuah aturan yang nanti akan diimplementasikan. Jadi PUG ini kan sebuah komitmen ya, yang harus salah satu implementasi dari adanya perda ini. Nah, di dalam PUG ini kan di situ ada muncul kewajiban-kewajiban yang dilakukan, salah satunya adalah pemerintah daerah oleh gubernur gitu kan. Dan di dalam PUG ini misalnya kebijakan, nah nanti di situ harus benar-benar, jadi di dalam perda ini kan PUG ini mengatur 7 dasarnya, ada pengayoman, kesetaraan, keadilan, partisipasi, kolaboratif, dan keterbukaan. Itu dasar dari adanya PUG ini. Bagaimana kemudian 7 hal ini masuk dalam setiap kebijakan yang dilokalkan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian PUG ini kan kemudian dilaksanakan oleh siapa? Ya Pemda, kemudian DPRD, kemudian lembaga non struktural, kemudian media, bahkan media massa Mas kan, yang punya peran di situ nanti. Makanya ini kita sering kesini itu dalam rangka juga nanti ya meningkatkan bagaimana penyebar luasan PUG ini ke masyarakat gitu kan. Nah, kemudian juga di lembaga-lembaga badan usaha, bagaimana kemudian kesetaraan gender tadi, kesetaraan gender di lembaga-lembaga usaha itu juga masuk dalam kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga usaha. Kemudian cuman kemudian kelembagaan PUG ada kelembagaannya juga. Kelembagaan PUG ini kan ada namanya nanti Pokja. Pokja PUG. Jadi nanti di DIY muncul nanti Pokja, kelompok kerja yang khusus yang itu membidangi tentang baik itu perumusan maupun pengawalan pada kebijakan-kebijakan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu Pokja itu nanti ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Jadi siapa saja banyak terlibat di situ, mulai dari ada dari legislatif sendiri, ada kemudian eksekutif itu nanti ya, kemudian ya ini mungkin tidak tahu nanti ketuanya mungkin Bu Erlina atau siapa, nggak tahu nanti. Nanti kemudian atau Pak Sekda, saya nggak ngerti nanti siapa yang nanti ditunjuk oleh gubernur untuk itu. Kemudian nanti ada legislatif juga, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, media massa juga masuk di situ. Kemudian badan-badan usaha di situ juga masuk dalam Pokja itu. Nah, Pokja ini tugasnya nanti itu membuat kebijakan yang itu diimplementasikan. Kemudian ada Vokal point PUG. Nah, vokal point ini juga memiliki tugas untuk mendorong bagaimana kebijakan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ini juga ada strukturnya, ada ketua, sekretaris, bendahara juga nanti. Nah, ini tujuannya dalam rangka untuk penyusunan dan juga penyusunan kebijakan. Dan ini nanti
yang mengawal sampai ke implementasi gitu kan. Kemudian yang terakhir ada juga nanti forum data gender gitu. Kita harus tahu nanti di Jogja ini sebenarnya yang sudah responsif gender itu apa bahasa sektor itu harus dilaporkan nanti untuk dievaluasi dalam dan kemudian dibahas dalam vokal point maupun di grup di PUG gitu kan. Misalnya lembaga dinas A B C sudah data gendernya sudah pas atau belum gitu kan, sudah seperti apa. Nah itu nanti akan menjadi evaluasi dalam kebijakan yang akan diturunkan. Kemudian yang terakhir itu ada forum gabungan PUG. Nah forum gabungan itu semuanya akan membuat kebijakan secara global untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah kabupaten, kabupaten, kota, kemudian yang lain-lain lebih luas kalau itu. Gitu. Jadi sebenarnya perangkatnya sudah kita siapkan. Udah disiapkan ya. Semoga aja ya, semoga nanti apa yang menjadi gambaran kemarin pas rapat pansus ini sesuai apa yang menjadi harapan, karena memang ini luar biasa kalau kita mau menerapkannya. Ya memang ini ideal sekali kan gitu kan. Nah ini harapannya nanti bertahap bagaimana kemudian setiap tahun ada hasil-hasil yang target-target yang mau dicapai seperti apa. Semoga aja nanti dengan adanya ini nanti kekerasan terhadap perempuan berkurang, kekerasan terhadap anak berkurang, kemudian kesetaraan itu tercapai, kesejahteraan pun menjadi tercapai, kebahagiaan indeksnya naik gitu. Oke, mulia banget ini. Ya, demi bersama ya. Oke, kita break dulu ya. Bu Erina juga Pak Sugron. Radio Sonora. Oke, 97,4 dari Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora juga small listeners, sepertinya cukup menarik ya bersama beliau Kepala DP3P2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumadi SIP dan Komisi D DPRD Daerah Yogyakarta Bapak Sukron Arif Mutakin SEMAP ya, seputar peningkatan pemahaman gender untuk mencapai kesetaraan ya. Nah, menarik tadi perbincangan kita hingga di menit ke hampir 50 tadi ya. Banyak inspirasi, banyak membuka wawasan kayak gitu ya. Nah, dan juga tadi sudah disinggung di akhir tadi seputar PUG itu apa sih maksudnya gitu ya, Bu Erlina juga Pak Sukron. Nah, untuk mengakhiri kebersamaan kita ini mungkin bisa digaris bawahi apa cartanya ini, Bu Erlina dan juga Pak Sukron ini. Bahwa untuk DIY ini, meskipun DIY itu indeks untuk pembangunan gendernya itu sudah paling tinggi senasional gitu ya dibanding provinsi-provinsi lain, tetapi IPM-nya antara laki-laki dan perempuan ini pun itu masih ada kesenjangannya, masih ada deviasi gitu. Di tahun 2022 itu deviasinya 4,88. Artinya pembangunan itu belum sampai adil gender banget gitu ya. Kalau adil banget kan segaris antara IPM laki-laki dan perempuan, tapi kita masih ada deviasi. Laki-laki lebih tinggi dibanding yang IPM perempuan gitu. Nah, kemudian juga indeks pemberdayaan gendernya, indeks pemberdayaan gender yang diukur dari indikator-indikator sumbangan pendapatan, kemudian keterlibatan perempuan di parlemen maupun juga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, artinya profesional gitu, pekerjaan-pekerjaan profesional itu juga IDG kita masih harus kita tingkatkan lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa pembangunan itu memang belum adil gender. Masih ada area-area di mana ada ketidakadilan gender yang menimpa salah satu jenis kelamin, dan kebetulan jenis kelaminnya yang masih belum bisa mengakses dengan optimal, seoptimal laki-laki itu perempuan gitu, sehingga kemudian arah pembangunan kita untuk yang ada gender ini pun diarahkan pada peningkatan keberdayaan perempuan gitu, untuk bisa mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada, sehingga diharapkan nantinya perempuan itu bisa berpartisipasi dengan baik di dalam pembangunan, bisa mengakses juga pembangunan itu secara lebih baik lagi, kemudian juga bisa mengambil manfaat gitu
gitu, sehingga kemudian bisa meningkatkan kualitas hidupnya untuk pembangunan itu. Kemudian juga bisa mengontrol, sehingga dengan mengontrol maka kemudian akan bisa melihat area-area mana yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan untuk pembangunan yang adil gender gitu. Artinya bahwa perempuan di dalam usia produktif yang demikian besarnya ini itu kemudian diharapkan bisa berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih baik, kualitas hidupnya juga baik gitu, sehingga kemudian bersama laki-laki bisa ikut mendorong pembangunan yang lebih cepat, lebih optimal gitu untuk kesejahteraan bersama, istilahnya begitu. Nah, kita harapkan nanti DIY ke depan ini dengan pembangunan yang adil gender, dengan pengarusutamaan gender di semua bidang atau sektor tadi, maka kemudian kesejahteraan masyarakat itu ikut terdorong naik begitu. Demikian Mas Hatta. Jadi monggo nanti peran kita semua ya, karena ya tidak hanya di pemerintah, termasuk juga di swasta, di masyarakat dan sebagainya, untuk kita semua kemudian punya pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan gender, dan kemudian ikut mendorong pada pengarusutamaan gender di semua bidang, di mana kita ikut terlibat di dalamnya begitu. Oke, Pak Sukron, ini mungkin apa ini? Selesai. Iya. Ya, adil itu kan adil itu tidak harus sama, Mas. Oke. Adil itu sesuai porsinya. Ya, dan setara itu tidak harus sama. Setara itu sesuai porsinya. Jadi itu yang harus kita kita pegang, karena meskipun ada ini pengaruh PUG ini sudah menjadi sesuatu yang harus harus kita perjuangkan bersama. Cuman tadi saya sampaikan ada batas-batas mungkin yang jangan kemudian itu menjadi pemahamannya harus dipaksakan pada satu hal yang mungkin bukan menjadi ranah porsi yang harus disamaratakan gitu kan. Dan PUG ini kan tujuannya tujuannya adalah dalam rangka untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Bagaimana kemudian masyarakat itu meningkat kesejahteraannya, meningkat kebahagiaannya dengan melaksanakan sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pemahaman pengarusutamaan gender. Oke, baik. Menarik. Oke. Tapi harus segini kebersamaan kita Pak Sukron dan juga Ibu Erlina. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang gak kalah menariknya ya. Oke, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung di Family Talk edisi di hari ini, dan saya mohon pamit, ketemu lagi nanti di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.